Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 10 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menjadi bagian dari golongan yang menuruti akan perintah-Mu, yang memiliki minyak persediaan, serta yang mengandalkan jasa-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Brianna Torondek. Kepada adik Brianna, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Renungan pagi tanggal 10 November 2025 berjudul Ada Dua Golongan di Antara Pengikut Kristus. Ayat inti terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi, menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Selalu ada 2 golongan di antara mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sementara satu golongan mempelajari kehidupan juru selamat dan sungguh-sungguh berusaha memperbaiki kekurangan mereka dan menyesuaikan diri dengan teladannya. Golongan lainnya menghindari kebenaran yang sederhana dan praktis yang menyingkapkan kesalahan mereka. Bahkan dalam keadaan terbaiknya, gereja tidak sepenuhnya terdiri dari orang-orang yang benar, murni, dan tulus. Juru selamat kita mengajarkan bahwa mereka yang dengan sengaja berbuat dosa tidak boleh diterima ke dalam gereja. Namun dia menghubungkan dengan dirinya orang-orang yang memiliki karakter yang salah dan menganugerahkan kepada mereka manfaat dari ajaran dan teladannya agar mereka memiliki kesempatan untuk melihat dan memperbaiki kesalahan mereka. Di antara ke-12 rasul terdapat seorang pengkhianat. Yudas diterima bukan karena cacat karakternya, tetapi terlepas dari cacat tersebut. Ia terhubung dengan para murid agar melalui pengajaran dan teladan Kristus, ia dapat belajar apa yang membentuk karakter Kristen, dan dengan demikian dituntun untuk melihat kesalahannya, bertobat, dan dengan pertolongan kasih karunia ilahi menyucikan jiwanya dalam menaati kebenaran. Namun Yudas tidak berjalan dalam terang yang dengan murah hati diizinkan untuk bersinar atasnya. Dengan bermanja-manja dalam dosa, ia mengundang godaan setan. Sifat-sifat jahatnya menjadi dominan. Ia menyerahkan pikirannya kepada kendali kuasa kegelapan. Ia menjadi marah ketika kesalahannya ditegur. Dan dengan demikian, ia dituntun untuk melakukan kejahatan yang mengerikan, yaitu mengkhianati gurunya. Demikian pula, semua orang yang mencintai kejahatan dengan mengaku saleh membenci orang-orang yang mengganggu kedamaian mereka dengan mengutuk jalan dosa mereka. Ketika kesempatan yang baik datang, mereka akan seperti Yudas mengkhianati orang-orang yang demi
kebaikan mereka telah berusaha menegur mereka. Para rasul bertemu dengan orang-orang di gereja yang mengaku saleh, sementara mereka diam-diam menyimpan kedurhakaan. Ananias dan Safira berperan sebagai penipu, berpura-pura mempersembahkan seluruh persembahan bagi Allah. Padahal mereka dengan tamak menahan sebagian untuk diri mereka sendiri. Ketika pencobaan dan penganiayaan menimpa para pengikutnya Kristus, hanya mereka yang rela meninggalkan segalanya demi kebenaran yang ingin menjadi muridnya. Jadi, selama penganiayaan berlanjut, gereja tetap relatif murni. Namun, ketika penganiayaan berakhir, orang-orang yang bertobat bertambah, tetapi kurang tulus dan berbakti. Dan jalan pun terbuka bagi setan untuk mendapatkan pijakan. Dikutip dari The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 44 dan 45. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan adik Briana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 283 paragraf 3 yang berbunyi, hanya ada 2 golongan di dunia saat ini dan hanya 2 golongan yang akan dikenali dalam penghakiman. Mereka yang melanggar hukum Allah dan mereka yang menaatinya. 2 golongan itu adalah golongan penurut hukum Allah dan golongan pelanggar hukum Allah. Kemudian dalam penjelasan lainnya dikatakan, The Great Controversy halaman 426 paragraf 2. Kedua golongan yang diwakili oleh gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh kemudian berkembang. Satu golongan yang menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita dan yang telah dengan tekun mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya. Golongan lain yang dipengaruhi oleh rasa takut dan bertindak berdasarkan dorongan hati telah merasa puas dengan teori kebenaran, tetapi tidak memiliki kasih karunia Allah. Dari penjelasan ini diberitahukan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu adalah Roh Kudus. Sebab 5 gadis yang bodoh memiliki teori kebenaran, yaitu pelita, tetapi tidak punya persediaan kasih karunia Allah, yaitu Roh Kudus, yang adalah minyak. Jadi, ada golongan yang punya persediaan minyak dan ada yang tidak punya. Berikutnya, Patriarchs and Prophets halaman 72 paragraf 2 berkata, Kain dan Habel mewakili 2 golongan yang akan tetap ada di dunia hingga akhir zaman. Satu golongan memanfaatkan korban yang telah ditetapkan untuk dosa, golongan lainnya mengandalkan jasa mereka sendiri. Korban mereka adalah korban tanpa pengantara ilahi, sehingga tidak mampu membawa manusia kepada perkenanan Allah. Kain, dengan mengorbankan hasil tanah yang terbaik sekalipun, tidak dapat diterima oleh Allah. Sebab dengan mempersembahkan hasil bumi, hal tersebut menyatakan Kain tidak membutuhkan pengantara ilahi untuk menghubungkan dirinya dengan Allah. Kain andalkan jasanya sendiri. Namun Habel berbeda. Dia andalkan pengantara ilahi yang dilambangkan dengan anak domba. Habel tidak mengandalkan jasa dirinya sendiri, tetapi andalkan jasa anak Allah, yang adalah anak domba Allah. Demikian juga di dunia ini dan bahkan di dalam gereja. Ada yang menurut hukum dan ada yang tidak menurut hukum. Ada yang memiliki persediaan minyak dan ada yang tidak memiliki persediaan minyak. Serta ada yang andalkan jasa Yesus dan ada yang andalkan jasanya sendiri. Itu sebabnya ada 2 golongan yang berikut ini. Councils on Diet and Foods halaman 196 paragraf 1 berkata, 2 golongan telah dinyatakan di hadapan saya. Pertama, mereka yang tidak hidup sesuai dengan terang yang telah Allah berikan kepada mereka. Kedua, mereka yang terlalu kaku dalam menjalankan gagasan reformasi mereka yang sepihak dan memaksakannya kepada orang lain. Ketika mereka mengambil suatu posisi, mereka teguh pada pendiriannya dan hampir melampaui batas. Ada satu golongan yang tidak menurut kepada terang yang telah diberikan,
Dan ada satu golongan yang sangat menuruti sehingga menjadi ekstrim dan bahkan memaksakan orang lain untuk ikut cara mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam paragraf 2 dikatakan, golongan pertama menerima reformasi karena orang lain melakukannya. Mereka sendiri tidak memperoleh pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsipnya. Banyak dari mereka yang mengakui kebenaran telah menerimanya karena orang lain melakukannya, dan seumur hidup mereka tidak dapat menjelaskan alasan iman mereka. Inilah mengapa mereka begitu tidak stabil. Dan dalam paragraf 3 dikatakan, golongan lain memiliki pandangan yang salah tentang reformasi. Mereka menerapkan pola makan yang tidak lengkap. Mereka hidup dengan makanan berkualitas buruk yang disiapkan tanpa memperhatikan gizi sistem. Penting agar makanan disiapkan dengan hati-hati, agar selera makan ketika tidak disalahgunakan dapat menikmatinya. Inilah turunan dari mengandalkan jasa diri sendiri. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 321 paragraf 2. Selalu ada dua golongan di antara mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sementara satu golongan mempelajari kehidupan juru selamat dengan sungguh-sungguh, berusaha memperbaiki kekurangan mereka dan menyesuaikan diri dengan teladannya. Golongan lainnya menghindari kebenaran yang sederhana dan praktis, yang menyingkapkan kesalahan mereka. Bahkan dalam keadaan terbaiknya, gereja tidak sepenuhnya terdiri dari orang-orang yang benar, murni dan tulus. Namun, Dia, yaitu Yesus, menghubungkan dengan dirinya orang-orang yang memiliki karakter yang salah dan menganugerahkan kepada mereka manfaat dari ajaran dan teladannya, agar mereka memiliki kesempatan untuk melihat dan memperbaiki kesalahan mereka. Dalam gereja sekalipun pasti ada dua golongan yang berbeda. Ada yang sungguh-sungguh hidup selaras dengan Yesus, dan ada yang menghindari kebenaran. Keduanya ada di dalam gereja, dan Yesus menghubungkan dirinya kepada orang-orang yang demikian, agar mereka punya kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya, dalam 12 murid Yesus ada Yudas, dan dalam jemaat mula-mula ada Ananias dan Safira. Mereka semua diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi menolak. Akhirnya binasa. Kiranya penggambaran renungan pagi hari ini menjadi nasihat bagi kita semua, agar hidup seimbang di dalam Yesus. Bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Maka kita akan hidup menuruti hukum Allah, memiliki persediaan minyak, dan mengandalkan jasa Kristus untuk pembenaran hidup kita. Maka, apapun yang kita lakukan, entah makan atau minum, semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami menjadi bagian golongan yang menuruti hukum-Mu, ya Bapa. Golongan yang memiliki persediaan minyak, yaitu Roh-Mu, ya Yesus. Serta golongan yang mengandalkan jasa-jasa pengorbanan Kristus di kayu salib, untuk membenarkan kehidupan kami dan menjadikan kami semakin serupa dengan kehidupannya. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan kehadiran Kristus dalam hati kami, melayakkan kami menjadi golongan yang diterima Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.